Inilah penyebab Soeharto tidak menjadi target pembunuhan saat G30S PKI. Sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Mereka dibunuh secara kejam oleh orang-orang yang terlibat dalam G30S. Mereka disiksa, ditembak, lalu mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ke-6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat itu, yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu P. Andreas Tendean. Tendean merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ia menjadi korban salah sasaran, sebab pada 1 Oktober 1965 dini hari, Tendean disangka Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution salah satu jenderal yang menjadi target untuk dibunuh. Dari sekian nama jenderal yang menjadi target pembunuhan dalam peristiwa G30S, tidak ada nama Soeharto di dalamnya. Maijen Soeharto sendiri saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat. Belakangan ini polemik bermunculan bahwa Soeharto disebut sebagai salah satu orang yang diduga terlibat dalam peristiwa berdarah G30S PKI. Polemik dugaan keterlibatan Soeharto dalam G30S tertulis dalam buku Abdul Latif yang berjudul Pleidoy Kol A. Latif, Soeharto terlibat G30S. Dalam bukunya, Latif mengaku sempat datang dan bercerita ke Soeharto sebelum malam 30 September 1965. Latif bercerita soal rencana penculikan para jenderal itu. Pak, malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan atau Revolusi ke hadapan Yang Mulia Presiden. Demikian kata Latif dalam buku Pleidoy Kol A. Latif, Soeharto terlibat G30S. Kolonel Abdul Latif merupakan salah satu saksi dalam peristiwa G30S. Ia disebut-sebut sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pembantaian para jenderal. Latif terlibat dalam beberapa rapat sebelum malam berdarah 30 September 1945 terjadi. Lantas yang menjadi pertanyaan penting, di mana Pak Harto atau Soeharto berada pada malam itu? Yaitu pada malam 30 September 1965. Malam itu Soeharto berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Ia menemani anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra atau yang karib disapa Tommy Soeharto, yang pada saat itu sedang dirawat di RSPAD karena ketumpahan sup panas. Tanggal 30 September 1965, kira-kira pukul 9 malam, saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto.
Kami menengok anak kami, Tommy, yang masih berusia 4 tahun yang dirawat di sana karena tersiram sup yang panas. Agak lama juga kami berada di sana, maklumlah, menjaga anak yang menjadi kesayangan semua. Demikian dikutip dari buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadan KH. Hal serupa juga diungkapkan peneliti senior bidang sejarah dalam politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam. Berdasarkan hasil penelitiannya, Asfi mengamini bahwa malam itu Soeharto berada di RSPAD Gatot Subroto. Dia kan di rumah sakit karena anaknya itu Tommy dirawat di situ karena ketumpahan sop apa gitu. Dan dia di rumah sakit didatangi oleh Latif. Kalau itu kan sudah jelas. Demikian kata Asfi saat berbincang dengan Okezone belum lama ini. Lebih lanjut, Asfi mengaku belum mendapatkan bukti yang sahih terkait keberadaan Soeharto hingga 1 Oktober 1965 pagi hari. Oh enggak, kita nggak tahu sampai pagi hari. Dia kan pulang ke rumahnya dan kabarnya itu mendapat informasi pertama dari tetangganya yang kemudian jadi Menteri Pendidikan, yang dari Mas Huri, yang memberitahukan kok ada sesuatu, tembakan atau apa gitu. Demikian beber Asfi. Berdasarkan buku berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadan KH, tercatat bahwa Soeharto sempat pulang ke rumahnya. Soeharto pulang sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Kira-kira pukul 10 malam saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan Zaal tempat Tommy dirawat. Beber Soeharto dikutip dari buku yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadan KH. Kira-kira pukul 12:15 tengah malam saya disuruh oleh istri saya cepat pulang ke rumah di Jalan Haji Agus Salim. Karena ingat kepada Mami, anak perempuan kami yang bungsu, yang baru setahun umurnya. Demikian ibunya.